Oke, nah teman-teman, eh, saya mau share eh, proyek iseng-iseng yang saya buat. Jadi proyek ini adalah proyek website. Website ini adalah website untuk belajar bahasa Jepang. Ya. Jadi di sini menu utamanya ada dua sih untuk sekarang yang sudah jadi atau setengah jadi lebih tepatnya. Ada kosakata dan ada tata bahasa. Nah, untuk yang kosakata ini kita baru sampai di bab 25 dari 50 bab. Jadi website ini menggunakan buku Minano Nihongo sebagai referensi. Jadi sampai bab 25 ini kita gunakan Minano Nihongo 1 sebagai referensi. Kenapa pakai Minano Nihongo sebagai referensinya? Karena itu adalah materi yang paling umum yang dipelajari oleh orang Indonesia. Dan buku gininya sendiri, buku fisiknya itu sangat mudah untuk dipesan oleh teman-teman kalau ingin belajar dengan buku dan juga dengan website ini. Oke, jadi kembali ke websitenya, umpamanya di sini cara menggunakannya mungkin adalah saya sedikit jelaskan mengenai menu-menunya di sini. Minasan tinggal pilih mau masuk ke bab berapa. Jadi seumpamanya bab katakanlah bab eh, 13 ya, kita ambil saja di sini bab 13. Nah, di sini ada kumpulan kosakata yang eh, di mana Minnan Nihongo itu menjadi referensinya. Jadi kurang lebih apa yang ada di buku Minnan Nihongo itu juga ada di sini. Minnan Nihongo yang bahasa Indonesianya ya, yang ada penjelasannya itu untuk sekarang. Nah, jadi di sini saya sediakan kanjinya seperti apa, lalu romajinya seperti apa, cara bacanya seperti apa, dan di sini arti dalam bahasa Indonesianya. Di sini juga ada menu drop down. Jadi kalau teman-teman tekan di sini nanti akan muncul penjelasannya. Di sini penjelasannya untuk sekarang masih saya buat kata dasarnya apa gitu, kata kerja bentuk dasarnya atau bentuk kampusnya itu apa. Lalu untuk contoh penggunaannya seperti apa menggunakan kosakata tersebut. Dan ini bisa disembunyikan lagi gitu. Jadi kalau umpamanya minasan cuma mau buat menghafal aja mungkin sambil di jalan gitu, bisa gunakan ini buat menghafal gitu. Kekong menikah gitu, berbelanja kaimono shimasu gitu seumpamanya. Nah, di sini untuk yang biru dan hijau ini ada satu lagi yang merah. Ini adalah golongan kata kerjanya. Jadi untuk kosakata kerja. Jadi di sini sudah langsung digolongkan dia golongan 2, golongan 3 ataupun golongan 1 ya. Mungkin ini masih perlu banyak saya benahi di sini karena Asubima sendiri kan dia golongan 1 ya. Harusnya dia masuk ke eh, yang merah. Nanti saya akan benarkan lagi gininya. Tapi untuk sekarang seperti ini untuk yang kosakatanya. Nanti masih banyak. Saya revisi lagi kok ini. Lalu untuk keterangan tata bahasanya di sini atau pola kalimatnya. Nah, untuk sekarang baru sampai di bab 14 ya. Oh, maaf. Bab 14. Jadi untuk bab 15 itu belum saya update. Kenapa belum saya update? Karena saya kehabisan token. Token ya. Token. Oke. Jadi di sini kembali karena kita menggunakan buku Minnan Nihongo sebagai referensi, jadi pola kalimat atau tata bahasa yang ada di sini juga eh, dia kurang lebih sama persis dengan Minnan Nihongo bahasanya. Pokoknya di sini yang ketiga ya di bab 14 ini, 14 ya. Bentuk T. Jadi kalau maunya minasan tekan drop down-nya atau di bagian sininya aja, nanti akan muncul penjelasannya. Digunakan untuk meminta satu bla 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 bla. Lalu contoh kalimatnya seperti apa, di atasnya rumaji, maaf, furigananya apa gitu, kanji. No yomikata o oshiete kudasai. No. Terus yang contoh kalimat kedua gitu. Dan ini juga bisa disembunyikan lagi gitu. Atau minasan mau tampilkan semua juga bisa. Tuh, seperti itu. Nah, gitu kurang lebih ya minasan. Ya, jadi kurang lebih untuk sekarang tampilannya ya masih seperti ini aja gitu. Jadi buat minasan yang pingin ngecek websitenya silahkan cek di Asuka slash, bukan slash ya, apa sih, garis github.io ya. Jadi untuk sekarang saya share lewat link ini aja. Ya, ada juga beberapa menu lain yang nanti kedepannya akan saya tambahkan. Untuk kuis ini kedepannya
bukan kuis yang seperti ini ya, tapi lebih ke buku Minna Nihongo yang Honsatsu yang pure bahasa Jepangnya itu. Jadi saya akan masukkan materinya itu di sini, umpamanya bab 14 sesuai dengan yang ada di buku tersebut. Kenapa seperti itu? Karena saya pikir itu lumayan ya. Bukan lumayan, saya sendiri lebih senang menggunakan buku Minna Nihongo yang versi bahasa Jepang itu untuk belajar atau latihan gitu. Karena di sana kan banyak contoh-contoh situasi kapan menggunakan kata-kata yang ada di bab tersebut, kapan menggunakan pola kalimat yang ada di bab tersebut. Ya, jadi kedepannya itu akan di bagian kuis ini akan memuat materi yang buku Minna Nihongo yang Honsatsu. Benar kan ya? Yang Honsatsu, yang jelas yang bahasa Jepang. Lalu di lainnya ini adalah nanti mengenai kata-kata yang di luar dari kosakata itu. Jadi kalau minasan perhatikan nanti di buku Minna Nihongo yang bagian belakangnya itu ada biasanya beberapa kosakata, umpamanya hari, umpamanya tanggal, ada juga untuk menghitung buah seperti apa. Lalu umpamanya penjelasan lebih detail mengenai cara membedakan golongan kata kerja juga nanti saya akan buatkan di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kedepannya rencana kedepannya website ini juga saya ingin buat menjadi aplikasi ya. Tapi karena terkendala token kita masih menggunakan yang gratis. Jadi mungkin tidak bisa diupdate setiap hari ya. Mungkin ya seminggu sekali nanti saya update gitu. Saya targetkan mungkin sekitaran 2 bulan lah. Semoga saja 2 bulan nanti udah selesai gininya. Oke, ya udah gitu aja untuk kali ini. Jadi silahkan kalau ada kritik, kalau ada saran mengenai websitenya dibuat seperti apa, silahkan ya sambil minasan cek-cek. Bye.